Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dalam Sapaan Rohani Immanuel, Sapari, Selasa 25 April 2023. Mari sejenak kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2-5. Demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu pada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudara yang terkasih, orang-orang Tesalonika hidup dalam praktek penyembahan berhala sebelum mereka menaruh iman percaya kepada Kristus. Ada beragam praktek penyembahan berhala yang mereka lakukan, baik itu penyembahan kepada batu-batu besar, pohon-pohon besar, maupun kuasa-kuasa gelap lainnya. Tapi ketika Paulus dan teman-teman memberitakan Injil, Roh Kudus berkarya dan mereka dengan terbuka menyambut Injil itu. Dan mereka bertobat, bahkan kemudian mereka hidup dalam iman, praktek kasih, dan ketekunan pengharapan, serta melayani Allah yang hidup dengan penuh sukacita, bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Tentu menjadi perenungan bagi kita adalah bagaimana caranya Paulus dan rekan-rekan memberitakan Injil sehingga mendapat respon sebegitu baik. Saudara yang terkasih, ayat 5 dari bacaan kita tadi jelas mengatakan, Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja. Artinya bahwa peran Paulus dan rekan-rekan adalah memberitakan Injil dengan kata-kata, tentu didukung dengan kesaksian hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi lebih dari itu dikatakan, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudara yang terkasih, dalam memberitakan kasih Kristus, peran orang percaya dalam memberitakan Injil itu dengan sederhana dan jelas, sehingga orang yang mendengar kabar baik itu memahami dengan jelas. Dan tidak hanya di situ, seorang pemberita Injil harus bermitra dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemberitaan kabar baik itu. Roh Kudus memberi kuasa kepada pemberita Injil. Roh Kudus meneguhkan isi Injil yang diberitakan itu. Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang yang mendengar kabar baik itu, menginsafkan mereka bahwa mereka orang berdosa, menyentuh hati mereka agar mereka terbuka untuk menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya Dialah dan di dalam Dialah tersedia pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kemitraan pemberita Injil dan Roh Kudus sangat penting sekali dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan kabar baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di zaman sekarang, hidup sebuah konteks zaman di mana begitu banyak orang hidup dengan mengandalkan kuasa-kuasa gelap, takluk kepada ilah-ilah zaman, dan manifestasi kehidupan dalam dosa itu dapat kita temukan di mana-mana, bahkan di sekitar kita. Ada anak-anak muda yang setiap hari mengawali hari hidupnya dengan membaca ramalan-ramalan bintang. Ada orang-orang tua yang memulai pekerjaan, berjualan, berdagang, dan sebagainya dengan mengucapkan rapalan. Ada orang-orang yang mencari kejelasan masa depan dengan menjumpai orang-orang pintar untuk mendapatkan kejelasan melalui ramalan mereka terkait kehidupan dan masa depan seseorang. Dan masih banyak lagi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menghayati, memaknai panggilan kita sebagai orang percaya untuk bersaksi, memberitakan Injil itu. Dan bagaimana seharusnya kita mengerjakannya,
setiap saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu dengan sederhana dan jelas, ditopang dengan kesaksian hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, pimpinan dan penyertaannya, dan kemitraan dengan Roh Kudus itulah yang akan menjadikan pelayanan pemberitaan kabar baik itu mendatangkan berkat bagi yang mendengar. Selamat memaknai kebangkitan Kristus dengan melaksanakan panggilan sebagai pemberita-pemberita Injil dengan mengandalkan pertolongan, pimpinan, dan kuat kuasa Roh Kudus. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.